Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngelanjutin part terakhir dari kenapa sih kalau omset banyak, eh, kalau omset banyak ternyata kok malah rugi, uangnya hilang kemana. Nah, ini part terakhirnya. Part satu 2-nya udah saya bahas. Part pertama itu soal pembukuan ya, soal pembukuan. Part kedua adalah soal inventory management, jadi gimana ngitung barang jadi, barang setengah jadi, dan seterusnya. Dan terakhir yang memengaruhi uang teman-teman hilang dalam tanda kutip adalah saldo yang mengendap di marketplace. Jadi kita samakan dulu definisi. Jadi apa itu saldo yang mengendap? Saldo yang mengendap itu adalah saldo yang belum bisa cair ke kita. Belum bisa cair ke kita karena apa? Karena barangnya belum nyampe ke pelanggan. Oke? Itu definisinya. Kita langsung mulai. Pertama, cara ngeceknya. Jangan-jangan ada yang belum tahu cara ngecek saldo mengendap di Shopee atau di Lazada kayak gimana. Kalau di Tokopedia sejujurnya saya nggak tahu gimana caranya ya. Saya pernah ngulik-ngulik, beberapa kali ngulik-ngulik nggak ketemu, sekarang belum ngulik lagi. Ya sudahlah, nggak apa-apa karena Tokopedia kontribusinya untuk omset saya itu sekitar 10% ke bawah, jadi saya tidak terlalu risau. Tapi kalau Shopee Lazada, Shopee itu sekitar 60% omset saya, Lazada itu sekitar 20%. Jadi lumayan lumayan banget gitu. Jadi cara ngeceknya masuk ke Shopee Seller Center, teman-teman, langsung dicek di sini di keuangan lalu penghasilan saya. Nah, ini di penghasilan saya itu ada 61 juta yang akan dilepaskan. Artinya ada 61 juta barang yang masih dikirim, belum nyampe. Dan kalau udah nyampe pun belum tentu langsung cair ke dompet loh, teman-teman. Bisa jadi si orangnya belum confirm terima, atau kedua komplain dan seterusnya. Jadi ini ngeceknya gampang banget, beranda masuk ke Shopee Seller Center, keuangan, terus di sini ada penghasilan saya. Di situ ada akan dilepaskan, itu adalah saldo yang mengendap punya teman-teman. Beda dengan saldo saya. Kalau saldo saya itu yang bisa ditarik. Kalau Lazada, jadi Lazada ini kan pencairannya itu seminggu sekali ya, jadi memang ngendap terus memang. Dia itu tinggal masuk aja ke Lazada Seller Center, keuangan, laporan akun, di sini ada open. Artinya ini adalah saldo. Kalau ini digabungkan ya, beda sama Shopee. Kalau ini digabungkan, mana yang sedang dikirim dan mana yang sudah nyampe. Itu sekitar yang saya dia ada 11 juta, itu lumayan banget. Oke, itu caranya. Lalu selanjutnya yang mau saya kasih tahu adalah sepengalaman saya si saldo pengendap jualan di toko di marketplace ini baru cair itu 3 4 hari. Saya nggak tahu kalau teman-teman, apalagi yang mayoritas orderannya itu Gojek atau GoSend atau Grab atau same day, itu mungkin lebih cepat ya. Kalau pengalaman saya berada toko saya ada di Cimahi atau Bandung, dekat Bandung itu dari pesanan nyampe ke toko kami lalu kami proses itu rata-rata 3 sampai 4 hari baru cair. Jadi ada delay 3 sampai 4 hari. Beda sama kalau order via WhatsApp atau via website sendiri, dia kan transfer dulu ya baru uangnya cair ke kita. Tapi kalau marketplace, Shopee, Lazada, Tokopedia itu 3 4 hari kemudian baru cair ke kita. Itu yang saya alami. Mungkin teman-teman belum pernah ngitung nih, saya hitungin jadi sekitar 3 sampai 4 hari. Ini rata-rata. Ada yang 10 hari, 15 hari, ada yang sebulan karena barangnya hilang dan sebagainya, itu macam-macam, cuma rata-rata saya itu di 3 sampai 4 hari. Lalu yang mau saya share lagi adalah ada selisihnya. Jadi selisih antara cair dan ngendap. Nah, kalau saya itu sekitar 20 sampai 35%, tuh bayangkan. Rata-ratanya itu ya sekitar di 25 lah, 25%. Jadi 25% omset saya itu di saldo mengendap. Contohnya gini, misalkan minggu ini saya terjual barang seharga 100 juta ya. Dan yang cair ke saldo saya yang bisa ditarik itu cuma 75 juta. 25%-nya itu ngendap. Minggu depan sama terus, sehingga terus terus terus. Jadi si 25% ini ngendap aja terus. Karena saya kan jualan terus gitu. Si 25% ini baru terasa itu ketika saya libur lebaran. Karena liburnya cuma lebaran aja toko saya itu. Jadi libur lebaran, libur 3 4 hari atau seminggu itu mulai terasa berkurang saldo mengendapnya. Dan itu 25% dari omset, itu lumayan banget serius. Eh nggak tahu teman-teman apakah sudah ngitung atau belum, kalau perhitungan saya itu di sekitar 25%. Makanya nyambungnya ke perhitungan equity-nya teman-teman. Jadi harus ngikutin yang part satu sama part 2. Jadi intinya itu equity teman-teman harus tumbuh. Ekuitasnya teman-teman itu harus tumbuh. Kalau misalkan dirasa omset gede tapi uangnya nggak tahu kemana, nah
Ini nyambung ke equity karena si saldo mengendap ini pada dasarnya adalah piutang. Bahasa kerennya itu adalah receivable, piutang. Jadi si Shopee itu punya hutang ke kita, si Lazada punya hutang ke kita. Jadi tinggal ditambahin aja. Jangan lupa untuk Shopee dibedain yang di dompet di saldo saya itu yang bisa ditarik sama yang di penghasilan saya tadi, itu dua hal yang berbeda. Dan jangan lupa juga bahwa yang statusnya belum berubah jadi dikirim alias lagi dikemas atau sebenarnya kita udah kasih ke kurir atau kurir udah pick up tapi statusnya belum berubah, itu nggak kedetek. Saya juga bingung gimana ngitungnya ya biar ngedetek berapa sih harga yang belum berubah itu, tapi karena rentan waktunya cepat ya, 24 jam. Sepengalaman saya 24 jam lah baru berubah. Jadi saya nggak hitung. Ya udahlah nggak apa-apa lah, saya anggap error aja. Jadi ini penting si saldo mengendap ini kita hitung jadi piutang. Itu tinggal ditambahin aja dari rumus perhitungan equity-nya teman-teman. Nah, kalau equity-nya tumbuh berarti insya Allah bisnis teman-teman itu berkembang. Nah, yang bahaya itu kalau equity-nya nggak tumbuh, omsetnya gede, equity-nya malah susut, 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 terus itu artinya ada yang salah dengan bisnis teman-teman. Itu kalau jangka panjang bisa bahaya. Lalu selanjutnya yang mau saya share adalah gimana cara ngakalinnya. Nah, bukan ngakalin sih sebetulnya, yaitu minimalisir. Nah, yang saya lakukan untuk minimalisir itu pertama adalah tarik setiap hari. Nah, ini teman-teman mau saldonya berapapun, khususnya di Shopee Tokopedia ya. Kalau Lazada kan memang otomatis cair ya. Khususnya Shopee Tokopedia, mau saldonya berapapun, 50.000 kek, 100.000 kek, sejuta kek, 100 juta kek, tariknya tiap hari. Karena ada kesempatan cuma satu kali narik, itu sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi satu kali sehari itu wajib ditarik berapapun saldonya. Karena prinsipnya semakin cepat uang masuk ke kita, semakin banyak uang masuk ke kita, jadi ya perputaran uang semakin besar ya kita bisa memutar terus roda bisnis kita. Makanya manfaatkan kuota yang satu kali tarik setiap hari. Kalau saya biasanya pada subuh saya tarik dan itu bagusnya tuh konsisten. Jadi tiap hari pada subuh aja, jangan hari ini pada maghrib deh, besok siang deh, besok pas jam makan siang itu kurang baik menurut saya. Baiknya adalah konsisten. Lalu yang kedua adalah yang sudah banyak juga dilakukan yaitu apa? Kontak customer untuk terima. Nah, jadi kontak customer untuk klik terima. Ini penting karena eh banyak saya juga mungkin beberapa kali kelupaan klik terima karena kasihan juga sellernya, barangnya udah customer terima tapi uangnya belum cair, padahal kan uangnya bisa digunakan untuk bayar gaji, untuk nyetok ulang dan lain sebagainya. Jadi bisa dikontakin customer-customernya yang dirasa barangnya sudah nyampe untuk klik terima supaya dananya bisa cair. Dan kelewatan kalau misalkan customer yang udah digituin tapi nggak mau klik terima juga, apalagi kalau nggak ada komplain. Ah itu sayang banget. Jadi ya ini terpaksa ya harus kontakin satu-satu. Lalu untuk meminimalisir selanjutnya yang biasa saya lakukan adalah iklan otomatis. Nah, ini saldo iklan otomatis ini bisa kita bayarkan dari saldo penjualan kita loh. Lazada bisa, Tokopedia bisa, Shopee juga bisa. Ini ya anggap aja seperti teman-teman narik uang. Jadi yang kuota kan cuma satu kali ya narik ke rekening kita. Tapi kalau masuknya ke iklan kita itu jadi bisa dua kali, tiga kali tergantung settingan pengisian saldo iklan otomatis kita. Nah itu kan jadi lebih baik. Jadi anggapannya bisa dua kali narik. Dimana prinsipnya adalah semakin cepat uang masuk, semakin besar uang masuk, ya semakin baik untuk bisnis kita, semakin semakin besar peluang kita untuk memutarkan uang di roda bisnis kita. Oke, itu patut dicoba ikan otomatis. Kalau yang masih boncos dan masih kebingungan itu bisa cek di video saya khususnya untuk Shopee ya. Ya cari aja tips iklan pencarian Shopee atau algoritma Shopee dan lain sebagainya, sudah beberapa yang saya ulas. Lalu ada fitur baru sebenarnya saya belum pakai, jadi saya jabarkan aja nggak apa-apa, yaitu dana cepat. Ini di Shopee ya, kalau di Lazada saya nggak tahu. Jadi Shopee itu ngasih pinjaman, sebetulnya pinjaman dengan agunan saldo mengendapnya teman-teman. Kalau saldo mengendapnya teman-teman 50, ini kasarnya ya 50 juta, teman-teman bisa minjem 50 juta langsung cair oleh Shopee saat itu juga.
dan ada bunganya. Nah, ini hati-hati ada bunganya. Kalau saya nggak menggunakan fitur ini, kalau teman-teman menggunakan fitur ini hati-hati dengan bunganya. Kenapa? Apalagi di marketplace kita kan aduh murah ya. Jadi margin 1%, 2% itu berarti sekali dan ada bunganya ini perlu teman-teman hitung dulu apakah jadi profitable atau malah jadi tambah boncos, tambah rugi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada hutang yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, ini bisa fatal. Itu hati-hati. Makanya perhitungannya harus harus cermat betul untuk pakai dana Shopee atau dana cepatnya Shopee ini. Oke, itu aja tipsnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun terkait hal ini atau terkait Shopee, Google Ads dan lain sebagainya, boleh tanya aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau bisa saya buatkan videonya atau saya jawab. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek.